Di sini diperlihatkan saat King akan mengejar seorang pembunuh yang sebelumnya. Dia berkata, "Tunggu, jangan lari. Kamu tidak boleh pergi." Orang ini larinya sangat cepat. Dalam waktu sekejap saja sudah tidak kelihatan. Dari pertempuran singkat dan pelariannya tadi, tampaknya kekuatan pembunuh ini mungkin hampir mencapai puncak tingkat pondasi. Atau bahkan sudah mencapai tahap awal meridian tingkat kondensasi. Sepertinya akan agak merepotkan bagiku, jika aku membiarkan orang ini pergi kali ini. Aku harus menunggu 3 hari. Aku juga tidak tahu apa dia akan kembali ke menara ini lagi atau tidak. Menghitung hari ini, 2 hari telah berlalu sejak misi dan masih ada 5 hari yang tersisa. Jika aku gagal, aku akan diteleportasi paksa ke alam surgawi. Jika aku tidak teleportasi kembali, aku mungkin harus mengikuti nasib NPC di dalam game, dan mati di depan pedang Ning Yuan. Namun tiba-tiba ada yang menepuk bahu milik King. "Tuan, kenapa kamu tidak masuk?" Diperlihatkan cewek cantik yang sangat besar. Apanya guys? Rambutnya guys yang besar. Dia pun sangat terkejut. Wanita itu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" King bertanya-tanya, "Kamu iblis rubah. Apa kamu tidak takut padaku?" Wanita itu menjawab, "Tuan King, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku harus takut padamu?" King menjawab, "Oh, bukan apa-apa. Kamu memanggilku Tuan King. Apa kamu mengenal diriku?" Wanita itu pun berkata, "Tuan King, permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan denganku? Ini masih dunia manusia. Ayo kita ke pasar iblis." Dulu, sepertinya dia telah memasuki sebuah tempat yang terselimuti oleh aura. Di sana terdapat beberapa siluman. King bertanya, "Nona, apa kamu benar-benar mengenalku?" Di sana sangat ramai sekali dipenuhi oleh siluman. Wanita itu menjawab, "Tuan King, berhentilah bercanda denganku. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenal Anda." Dia pun bertanya-tanya. Tiba-tiba ada yang datang dan memanggil dirinya. "Tuan King, apa kabar, lama tidak bertemu?" Dia sepertinya siluman kelinci. Wanita rubah berkata, "2 tahun yang lalu, bibimu memintaku untuk membantumu membuat satu set rantai iblis. Uangnya sudah dibayarkan, tetapi kamu malah menghilang. Namun tak disangka, kita akan bertemu di pintu masuk pasar." Dia pun memasuki sebuah ruangan. Banyak anak-anak kecil yang menyambutnya dan memeluk King. "Selamat datang Tuan King. Kami punya semua yang kamu inginkan. Kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir ini? Tuan, bagaimana kalau Anda membawa pulang kami berempat?" King berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata NPC ini punya cerita seperti ini juga. Aku bahkan tidak mengetahuinya. Dia yang dikelilingi oleh loli-loli sampai mimisan guys. Kemudian wanita rubah berkata, "Dengan rantai pengunci roh ini, aura iblis bisa ditekan. Hanya kultivator di tingkat Great Path yang mungkin bisa merasakannya." Dia menunjukkan sebuah benda, dan menyuruh loli-loli itu untuk kembali ke meja kasir, dan bekerja dengan baik. Jangan membuat kekacauan. Kemudian King berpikir, bukankah ini yang paling aku butuhkan saat ini? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Kemudian dia bertanya, apa aku sudah membayarnya? Apa aku bisa mengambilnya langsung? Kemudian wanita itu menjawab, "Sebenarnya, Tuan King dapat mengambil semua barang di toko kami tanpa membayar. Keluarga Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga kami." King pun berpikir dalam hati. Dia mengatakan, "Kalau aku menghilang 2 tahun yang lalu, mungkinkah itu karena ketidakmampuan pemilik tubuh asli ini untuk turun gunung? Saat ini aku hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh kakak iblis rubah ini. Jika aku ketahuan kalau jiwa pemilik tubuh asli ini tidak ada, aku tidak tahu masalah apa yang akan terjadi." King berkata, "Sebenarnya, aku mau membeli ramuan atau semacamnya, tetapi sekarang aku hanya memiliki beberapa batu roh tingkat rendah yang tersisa." Wanita itu pun menjawab, "Mata uang seperti batu roh tidak berharga di pasar iblis, dan Tuan sering berjalan di antara manusia. Pasti memiliki beberapa mainan manusia di tubuhnya yang sangat berharga." Dia pun menunjukkan sebuah dompet seorang manusia. Wanita itu berkata, "Toko obat ada di luar. Di warung pinggir jalan ada sari buah berbentuk bulat yang menumbuk obat." Dia pun akan keluar mengunjungi toko obat itu dulu. Dia telah datang di sebuah kios. Dia memanggil, "Halo, apa ada orang di sini?" Tiba-tiba sebuah benda bisa berbicara kepada dirinya. Dia berkata, "Pelanggan, aku ada di sini." King bertanya, "Apa kamu pemilik tokonya?"
Dia pun menjawab, tepat sekali, obat apa yang ingin kamu beli? King menunjukkan dompetnya. Aku mau menggunakan dompet ini untuk ditukar dengan beberapa ramuan, jenis yang dapat menyembuhkan dan memulihkan. Apakah ada ramuan seperti itu? Kemudian teko itu pun sepertinya mengeluarkan sesuatu. Dan itu adalah pil yang berbentuk hijau yang keluar dari dalam mulutnya. Dia berkata dompet Tuan bisa ditukar dengan sebuah pil 9 lingkaran. Obat ini dapat menghidupkan kembali. Tetapi Tuan hanya memiliki satu dompet. Jadi hanya bisa menukarkannya dengan satu butir. King berkata, aku ambil satu ini dulu. Di masa depan aku akan datang padamu lagi. Dia berpikir dalam hati. Menukarkan dompet rusak dengan obat yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Sepertinya aku bisa menghasilkan banyak uang. Saat aku keluar lagi nanti, aku akan memindahkan semua barang yang berantakan ke sini. Dan melihat apa yang bisa aku beli. Meskipun aku kehilangan si pembunuh, aku mendapatkan 2 harta karun. Ini tidak rugi sama sekali. Sepertinya aku harus mengemasi barang-barangku, lalu mengunjungi si pemilik rumah bordil. Hari ini, ada satu lagi yang meninggal. Kurasa bisnis menara ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Tiba-tiba Neng Yuan berada di belakangnya dan berkata, di mana orang yang kamu kejar? Dia pun juga menghunuskan pedangnya ke arah King. Kemudian King menjawab, kakak senior. Kamu kenapa ada di sini? Ning Yuan menyadari roh jahat di dalam diri King sangat kuat. Kemudian King berkata, seharusnya roh jahat itu tertinggal saat melawan si pembunuh. Aku minta maaf karena membuat kakak perempuan senior merasa tidak nyaman. Dia pun berpikir, untungnya aku membawa rantai iblis itu bersamaku dalam perjalanan pulang. Ning Yuan sedikit mencurigai dirinya. Dia berpikir aura iblis ini jelas hanya ada pada tahap awal meridian kondensaktion. Bagaimana mungkin ada iblis yang lebih tinggi daripada iblis yang membangun pondasi dalam misi tingkat bumi? Neng Yuan berkata, ikut bersamaku untuk berbicara dengan bos menara ini. Aku akan mengirimkan informasi sebenarnya ke pavilion pengelola harta, dan memperpanjang batas waktu tugas ini. King senang mendengar hal ini, karena akan diperpanjang batas waktu tugasnya. Mereka berdua pun pergi menuju ke nyonya pemilik tempat ini. Sepertinya dia sedang menyuapi Liang yang sedang terbaring. Neng Yuan berkata, Nona Liang, apa kamu pernah melihat penampakan penjahat itu? Dia pun menjawab, pria itu sepertinya tidak memiliki wajah, dan wajahnya benar-benar hitam. Itu pasti monster. Yuan bertanya, apa dia menyerangmu saat kamu sedang berhubungan intim? Selama hubungan seksual, energi yang ginjal pria adalah yang paling melimpah, yang paling bermanfaat bagi monster, atau kultivator demonik untuk mengonsumsi suplemen, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. King yang mendengar itu baru mengetahui hal tersebut. Kemudian nyonya tempat ini berkata, awalnya aku mengira setelah Liang berpindah kamar, dia tidak akan dalam bahaya. Jadi aku memintanya untuk menjemput tamu. Karena keserakahanku, aku telah merusak segalanya. Menara Huasui mengalami kejadian kematian lagi. Tidak bisa terus beroperasi di kota ini. Kemudian Ning Yuan berkata, tolong beritahu, apa ada rumah bordil dalam radius 100 mil atau tempat serupa di mana pria bisa berhubungan seksual? Sepertinya tidak ada. Dan nyonya ini baru mengetahui. Kalau Neng Yuan ternyata seorang Celestial Master juga. Neng Yuan berkata, baguslah. Orang itu pasti akan datang kembali setelah beberapa hari. Aku dan adik juniorku akan tinggal di sini selama 1 bulan. Selama waktu itu, aku akan menyamar sebagai wanita penghibur, dan adik juniorku akan menyamar sebagai tamu. King yang mendengar hal itu pun sedikit terkejut. Yuan berkata, apa ada yang salah? King menjawab, tidak ada. Aku akan mengikuti instruksi senior. Neng Yuan pun berkata, kalau begitu tolong beri aku nama samaran yang bagus. Selama waktu ini, aku akan berpura-pura menjadi gadis penghibur. Untuk bersembunyi dari orang lain. Untuk menghilangkan kecurigaan, nyonya menjawab, bagaimana mungkin aku berani membuat Celestial Master yang terhormat menyamar sebagai wanita penghibur? Ini bisa memendekkan umurku. Yuan pun berkata, aku hanya sedang menumpas kejahatan dan menjaga kebenaran. Nyonya tidak perlu terlalu memikirkannya. Adik junior, mulai hari ini, aku membuatmu tinggal bersamaku, dan kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Dia benar-benar terkejut mendengar hal ini. Dia pun bertanya, kakak senior ginjalku tidak akan diambilkan. Namun sebenarnya King khawatir.
Ada kemungkinan untuk berubah menjadi tubuh anjing di malam hari. Itu terlalu tidak aman. Jika penjahat itu tidak membunuhku, aku akan mati duluan oleh Yuan. Dan di hari kedua pun berlalu. King yang terlihat sedang berada di tepi sungai. Aku sudah selesai membaca bab 4 dari Hukum Alam Semesta. Bab dasar ternyata tidak begitu sulit. Sambil bertarung dengan penjahat, aku akan meningkatkan kultivasi lagi. Kali ini dia tidak boleh lolos lagi. Jika berani muncul di hadapanku lagi, aku akan menghabisinya. Dalam teks klasik membuka laut Qi, mengacu pada cara mengumpulkan Qi untuk membentuk sebuah laut Qi, di mana energi spiritual mengalir di dalam, dan kemudian keluar dari tubuh secara alami, mendengarkan dengan telinga yang terbuka, fokus dengan sepenuh hati. Energi spiritual itu seperti benang tipis, sulit dipahami, tapi setipis bulu-bulu belalang. Dia sepertinya sedang melakukan kultivasi, dan mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari eksplorasi, dia sekarang benar-benar bisa merasakan keberadaan energi. Terlihat Ning Yuan yang sedang melihatnya di belakangnya. Dia berpikir sejak menantangku hari itu, King tampaknya telah berubah. Dia teringat perkataan King waktu itu. Saat itu King berkata, kakak senior, mulai dari hari ini aku juga akan berlatih di alam surgawi. Aku akan mengalahkanmu dalam kompetisi dan membuatmu menjadi istriku. Yuan berpikir, 2 tahun yang lalu aku belum pernah melihatnya. Kenapa begitu dia naik gunung langsung ingin mengambil aku sebagai istrinya? Dia pun bertanya-tanya apa maksud dari King saat itu. Dan sepertinya Ning Yuan juga ikut berkultivasi di samping King. Dia menyadari sepertinya matahari segera terbenam. Aku mendengar dari orang-orang lain bahwa King menghadiri kelas besar di gerbang luar puncak Liu Quan, dengan pola belajar yang tidak konsisten, kadang rajin kadang malas. Tapi yang aku lihat hari ini adalah dia jauh dari apa yang dibicarakan. Dia mengamati terus King yang sedang berkultivasi. Sepertinya King juga belum mengetahui kalau di sebelahnya ada Neng Yuan. King berkata dalam hati, tubuh pemilik aslinya seperti spons. Jika aku terus berlatih seperti ini, aku mungkin akan mampu menembus alam transformasi dalam waktu kurang dari sebulan. Benar-benar luar biasa. Konstitusi macam apa yang dipunyai tubuh ini. Aku memiliki kemajuan yang cepat. Sekarang murid-murid harus takut. Lihat saja aku akan mengalahkan kalian semua. Ning Yuan yang melihat geng tertawa sendiri bertanya-tanya dan kebingungan. Dan waktu malam pun telah berlalu. Dia pun terlihat sudah berada di Menara Huasui. King berpikir aku merasa aku akan berubah menjadi seekor anjing malam ini. Hal ini perlu disembuhkan. Jika tidak maka akan sangat mudah untuk mati secara tiba-tiba. Karena jika Ning Yuan mengetahui semua ini, semuanya akan tamat, dan terlihat Ning Yuan yang telah memasuki kamar tersebut. King langsung menyambutnya, kakak senior Ning. Apa yang kamu lakukan hari ini? Ayo kita minum teh dulu. Dia pun menjawab, aku mengamati dirimu seharian. Kemudian setelah matahari terbenam, aku pergi ke kota untuk menyelidikannya lagi. King pun bertanya-tanya, kau mengamatiku seharian. Dia berpikir dalam hati, aku bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Neng Yuan menjawab, saat aku memasuki kamar kemarin, aku merasakan sentuhan roh jahat. Hari ini auranya benar-benar menghilang. King khawatir yang dia rasakan kemarin adalah roh jahat dalam diriku. Lalu setelah aku memasang rantai iblis, energi iblis ditekan dan dia tidak bisa merasakannya. Mungkinkah dia sudah mengetahui identitasku? Kemudian Neng Yuan berkata, itu pasti sisa roh jahat dari pelaku kejahatan. Jadi aku berpikir untuk berkeliling kota, untuk melihat apakah masih ada roh jahat yang tersisa, dan mencari petunjuk. Sekarang sudah larut malam, waktunya mandi dan tidur. Sepertinya King saat ini selamat, karena Ning Yuan belum mengetahuinya. Dia pun berkata, kakak senior, aku adalah seorang pria. Mungkin lebih baik kita tidak tinggal dalam satu kamar. Kalau tidak, kamu pasti tidak merasa nyaman saat mandikan. Namun, Ning Yuan berkata, kamu pernah berkata kamu ingin mengalahkanku dan menikahiku sebagai istrimu. Kenapa kamu begitu pendiam akhir-akhir ini? King menjawab, aku dulu masih muda dan ceroboh. Hanya omong kosong belaka. Kakak senior tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Namun sepertinya Ning Yuan sedikit kecewa dengan perkataan King. Oh ternyata begitu ya. Dia mungkin sepertinya berharap kepada King ya guys. Dia pun berkata,
Bagaimana jika aku harus membiarkanmu melayaniku mandi malam ini, King? Yang mendengar hal itu benar-benar terkejut, dan bertanya-tanya. Neng Yuan berkata, adik laki-laki, bisakah kamu membantuku mengambilkan air panas untuk kakak perempuanmu ini? Dan diperlihatkan sepertinya King telah mengambilkan air panas untuknya, dan Ning Yuan pun mandi di balik bilik. Dia berendam di tempat itu. King berpikir, jangan menjadi seekor anjing. Wanita ini tidak dapat diprediksi. Jika aku tidak berhati-hati, mendapatkan malapetaka malam ini. Kemudian Neng Yuan berkata dari balik bilik, adik junior, apa yang telah kamu pelajari di sekte luar? King menjawab, sekte luar tidak mengajarkan banyak hal. Sepertinya Neng Yuan mengetahui hal itu. Apa kamu tidak ingin mempelajari lebih lanjut? Aku bisa mengajarimu. Kemudian tiba-tiba menyodorkan wajahnya dan berkata, namun sekte dalam tidak memperbolehkan mengajarkan teknik tersebut secara pribadi. Neng Yuan pun langsung berkata, adik junior, apa kamu sudah cukup melihatnya? Sepertinya King secara tidak sadar melihat bagian tubuhnya ya guys. Karena dia jadi terlalu bersemangat ketika akan diajarkan oleh Ning Yuan. Kemudian Neng Yuan pun berkata, aku tidak bermaksud untuk memberi pelajaran pribadi. Hanya ingin memastikan bahwa beberapa hari ke depan saat menangkap penjahat, kamu tidak akan menghambatku. Apa kau mengerti? Kemudian King menjawab, senior tenang saja. Kalau ada yang bertanya, aku akan bilang aku belajar dari buku-buku di paviliun penyimpanan kita. Dan Neng Yuan pun menyetujui hal itu dan berkata, baguslah. Namun tiba-tiba King melihat ekor miliknya. Dia sepertinya akan berubah menjadi seekor anjing. Dia berpikir aku memang bilang malam ini mungkin akan berubah. Tapi kenapa harus sekarang? Dan kemudian dia pun berkata kepada Ning Yuan, senior Ning, tiba-tiba aku lapar. Aku akan keluar mencari warung kecil untuk makan semangkuk mie. Kamu berendamlah dulu. Berendamlah sedikit lebih lama lagi. Neng Yuan berpikir King sudah bertahun-tahun menjadi seorang kultivator, tetapi masih tidak bisa mengendalikan nafsu makan, dan King pun langsung berlari, karena dia akan berubah wujud anjingnya, dan sepertinya ini terlalu cepat. Dia pun telah sepenuhnya berubah ke wujud anjingnya, dan melompat ke atas bangunan. Aku harus menyelidiki dengan baik identitas pemilik tubuh asli ini, untuk melihat bagaimana bisa menguasai kunci perubahan. Kalau tidak, akan kurang beruntung dan bertemu dengan kakak senior Ning, dan perjalananku ke dunia lain akan berakhir. Namun dia tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi. Dia bertanya-tanya wangi apa ini enak sekali. Sepertinya dia menemukan bau tersebut, dan ternyata itu adalah ikan bakar. Namun di sana terdapat seorang wanita yang cukup besar ya guys. Topinya, sama kucingnya yang besar guys. Wanita itu pun melihat ke arahnya dan berkata, ada anak anjing, apakah kamu lapar? Namun King sepertinya tidak menyadari kalau dirinya adalah anjing yang dimaksud. Wanita itu pun berkata, jadi ini anjing kecil yang punya pemilik ya. Sudah larut malam, jangan berkeliaran sembarangan. Jika kamu menghilang, pemilikmu akan sedih. King berpikir kalau gadis ini baik sekali. Dia pun diberikan ikan bakar tersebut. Dia benar-benar sangat senang, dan langsung memakan ikan tersebut. Namun sepertinya kucing peliharaan wanita itu sangat marah. Kucing itu berkata, bocah, apa ikan yang dipanggang tuanku enak? Kemudian King berbicara kepada kucing itu. Hei kucing, apa kamu takut aku akan bersaing denganmu untuk mendapatkan perhatian? Aku ini sangat imut loh. Kamu pasti merasa terancam kan? Kucing itu menjawab, aku adalah binatang spiritual. Kamu itu siapa? Bagaimana mungkin aku merasa terancam? Dia benar-benar marah kepada King ya guys. Namun King terus meledek dirinya, dan mereka berdua pun bertengkar. Tiba-tiba saat akan melerai mereka berdua, wanita itu tersandung, dan roknya tersangkut, yang membuat dirinya pun terbalik dengan posisi yang memalukan. Bahkan tubuhnya pun terlihat jelas oleh King, yang membuat King langsung mimisan. Namun dia langsung ditampar oleh kucing peliharaannya. Dilarang melihat hal seperti itu. Kalian juga pengen melihatnya kan guys? Dia pun merasa kesakitan karena ditampar oleh kucing tersebut. Wanita itu pun berpikir, aku harus menghilangkan kebiasaan buruk bersikap ceroboh seperti ini. King masih memandangi dirinya, namun sudutnya sangat buruk, tidak begitu jelas terlihat. Kalian juga ingin lihat kan guys? Wanita itu berpikir kalau cuacanya cukup dingin malam hari ini.
Tapi untungnya dia membawa mantel saat keluar. Dia telah memakai bajunya, dan King terlihat masih saja mimisan karena melihat pemandangan yang sangat indah. Wanita itu pun bertanya anak anjing, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu mimisan?" King berpikir mungkin ini yang disebut gelombang panas. "Aku memang seorang anak muda yang bersemangat." Kemudian wanita itu pun berkata cuaca kering seperti ini memang mudah membuat hidung berdarah. Setelah pulang, minumlah banyak air hangat. Wanita itu langsung membersihkan darah yang ada di hidungnya, yang membuat King tersipu malu. Dia berpikir aku tahu botol air panas menyembuhkan segala penyakit. Kemudian kucing yang melihat hal itu sangat marah. "Jangan kira aku tidak tahu kenapa kamu mimisan. Dia adalah tuanku. Jangan macam-macam." Namun King meledeknya. "Memangnya apa yang kamu bisa lakukan padaku?" Dan wanita itu pun berkata, "Aku tidak tahu bagaimana keadaan di rumah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ayah dan ibu tidak peduli dengan apa yang aku pikirkan. Aku tidak peduli lagi apa yang mereka lakukan." King bertanya kepada kucing itu, "Apa yang terjadi pada tuanmu?" Kucing itu pun menjawab, "Ayah dan ibu tuanku memaksa dia menikahi seseorang pangeran dari iklan binatang suci yang lain. Jadi mereka kabur dari pernikahan ini. Kalau tidak pangeran gemuk itu dengan pantatnya bisa membuat seekor babi mati. Sebenarnya tuanku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ayah dan ibu tuanku bisa mengerti bahasa binatang. Mereka akan segera menemukan tuanku." Namun terlihat suara di belakang wanita tersebut. Dia langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung menyuruh orang itu untuk menunjukkan dirinya. Dia berpikir, apakah ayah dan ibuku menemukanku begitu cepat? Apa yang harus kulakukan? Sepertinya itu adalah Ning Yuan, dan dia pun berkata ternyata itu adalah suku pengendali binatang. Tidak heran ada begitu banyak roh jahat di dekatmu. King yang melihatnya pun sangat terkejut, melihat kedatangan Ning Yuan. Dan sepertinya Ning Yuan menyadari kalau anak anjing ini adalah yang waktu itu ditemuinya. Pantas saja aku tidak menemukannya. Ternyata anak anjing ini sudah turun gunung. Biarkan King menenangkan diri malam ini. Dan wanita itu pun bertanya, "Siapa dirimu?" Ning Yuan berkata saat menanyakan nama seseorang, "Sebaiknya sebutkan namamu sendiri terlebih dahulu, bukan?" Wanita itu berkata, "Aku Qin Lianxin, dari klan pengendali binatang di klan Xin. Berpergian dengan hewan peliharaan spiritualku. Sekarang giliranmu." Ning Yuan mengenalkan dirinya, dan Lianxin pun langsung terkejut. "Apa kamu Lady Yuan? Ya ampun, aku tidak menyangka bisa bertemu yang asli, sepertinya." Lianxin sangat mengidolakan Yuan. King juga terkejut. Lianxin sudah mengaguminya sejak lama. "Lady Yuan, bolehkah aku meminta tanda tanganmu?" Dia pun mengeluarkan pisau kecil miliknya, dan langsung membuka baju miliknya. Dia berkata, "Tolong ukir di punggungku." Wow, benar-benar mantap ya guys. Mereka pun sangat terkejut dengan hal ini. Yuan pun mengambilkan baju miliknya, dan langsung memakaikannya kembali. Dia berkata, "Lupakan tanda tangan. Aku akan memberimu sesuatu milikku." Dan Lianxin pun mengerti. "Kalau kamu tidak keberatan, aku akan memberikanmu sisir ini." Dia pun langsung kegirangan karena telah diberikan sisir olehnya. Dan King sepertinya berniat pergi secara diam-diam. Namun Lady Yuan menghentikannya. King berpikir, "Aku punya rantai iblis. Jadi dia seharusnya tidak bisa merasakan energi iblis dalam diriku." Lady Yuan berkata, "Terakhir kali kamu belum memakai sebuah kalung. Apa sekarang kamu sudah punya pemilik? Kamu lucu sekali. Pasti banyak wanita yang memberimu hadiah." "Bukan." Dia pun mengeluarkan seutas tali, dan mengikatkannya di kalung King. Kemudian Lady Yuan berkata, "Aku datang keluar untuk melakukan patroli setelah merasakan energi iblis di sekitar. Tapi ternyata itu hanya energi yang dipancarkan oleh binatang rohmu. Jadi tidak masalah. Aku kenal anjing ini. Aku akan membawanya pergi dulu." Lianxin berkata, "Apakah kamu mau pergi, Lady?" Kemudian Lady berkata, "Aku tinggal di Menara Hua Sui." Sepertinya Lianxin juga mau ikut ke sana, dan sepertinya mereka telah sampai di menara itu. Ning Yuan sepertinya menenangkan Xin Lian, dan kembali ke kamar tamu bersama si anjing. King berpikir kalau ini benar-benar kacau. Ning Yuan berkata, "Karena kamu ada di sini, malam ini kita tidak akan membiarkan Junior King mengganggu kita. Sepertinya hari ini penjahat iblis itu tidak akan muncul. Junior King seharusnya bisa selamat sampai besok pagi."
King yang mendengar hal itu berpikir apa aku tidak sepenting anjing ini. Lady sangat senang dengan bulu anjing ini. Karena sangat lembut dan baunya sangat harum. King berpikir kalau Lady agak mesum. Lady pun mengantar ke tempat tidur. Dia mengunci pintu dan juga jendela. Junior King akan tahu apa yang harus dilakukan setelah dia kembali. King berpikir jadi apa artinya jika aku muncul di ruangan sebagai bentuk manusia besok pagi, dan kemudian sebagai pria telanjang. Aku belum mau mati. Ini benar-benar gawat. Mereka berdua pun sepertinya akan tidur. King berpikir sepertinya ini sangat lembut sekali. Dan Lady Wan perempuan yang sangat wangi. Dia bahkan menjilatinya. Namun dia tiba-tiba tersadar. Tunggu. Apa yang aku lakukan? Lady yang merasa saat dijilati berkata, aku kira kamu anjing kecil penyendiri. Ternyata sama seperti anjing lainnya. Suka menjilati orang. King berpikir, selesai sudah. Aku terpesona oleh tubuh senior Ning yang memikat. Agar aku menjilatinya. Untungnya, saat ini aku sekarang adalah seekor anjing. Jika aku manusia, aku mungkin sudah musnah. Tapi jika suatu hari senior Ning menemukan bahwa aku sebenarnya adalah anjing, aku tidak berani membayangkan. Dia berada tepat di hadapan dua bola yang besar. King berpikir, tapi niat jahat apa yang bisa dimiliki anak anjing? Siapa yang mengizinkannya terlahir dengan tubuh roh? Apalagi iblis dan monster. Meskipun manusia biasa yang sedang berlatih, begitu dekat secara fisik, dia juga tidak akan bisa mengendalikan dorongan itu. Dia memaksaku melakukannya. Aku adalah korban. Dia pun melanjutkan, dengan mengendus-ngendus. Dan sepertinya sangat bahagia. Dan Lady Yuan sepertinya akan memberinya nama. Sebaiknya kamu dipanggil apa ya? Umumnya, hanya ketika menjadi makhluk spiritual sendiri baru bisa diberi namakan. Anjing kecil, apa kamu mau menjadi hewan peliharaan spiritualku? King berpikir dalam hati, sepertinya itu tidak mungkin. Jika aku setuju menjadi makhluk spiritualnya, bagaimana aku bisa melarikan diri dari gunung ini? Tapi sepertinya dia sangat menyukaiku sebagai seekor anjing. Jika aku menolak, dia akan sangat sedih, bukan? Lady Yuan berkata, aku tahu kamu masih kecil. Pasti tidak ingin terburu-buru meninggalkan orang tua. Tidak. Masalah buat kontrak denganku saat kamu besar nanti. Jika kamu menjadi hewan peliharaan spiritual, kamu akan mengikuti tuanmu selama sisa hidupmu, dan tidak pernah melihat orang tuamu lagi. Lady berpikir sepertinya anak anjing ini tidak memiliki tuan. King juga berpikir senior Ning memperlakukan hewan dan manusia dengan sikap yang sangat berbeda. Dia selalu dingin dan menolak semua orang. Lady mengajaknya untuk tidur. Dia akan mengajari junior King latihan besok. Kuharap dia bisa belajar. Dengan cepat, King berpikir mata senior Ning selalu penuh dengan kewaspadaan saat melihat orang. Mungkin aku terlalu curiga, namun dia menyadari kalau ini sangat berbahaya, karena dirinya tadi sempat terpikat oleh Lady Yuan. Pintu terkunci, aku dipeluk erat, dan besok pagi pria telanjang muncul di atas tempat tidur. Aku benar-benar dalam masalah besar. Aku masih belum bisa memecahkan teknik Lady, dan aku tidak bisa keluar. Lelucon macam apa ini? Siapa yang akan menyelamatkanku? Bukankah aku seharusnya mati oleh pedang dalam waktu setengah tahun? Jangankan setengah tahun lagi, aku akan mengakhiri perjalananku ke dunia lain besok pagi. Aku pasti benar-benar habis. Dan sepertinya Lady telah tertidur. Dia padahal juga sudah sangat ngantuk sekali. Tapi dia harus segera pergi dari tempat ini. Dan hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa, yaitu menggali tempat ini. Dan terlihat dia yang sepertinya sedang berusaha untuk menggali tempat ini. Dalam 1 jam lagi, apapun yang terjadi pasti akan terbongkar. Dia menggali dengan sekuat tenaganya. Namun tiba-tiba Lady telah berada di belakangnya. Dia benar-benar ketakutan. Kenapa dia bangun? Aku sudah berhati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak suara. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas sekarang. Namun Lady berpikir, kalau anjing ini mau buang air kecil, dan dia sepertinya akan membiarkan anjing ini keluar. Dia pun sangat senang karena ternyata semudah ini. Pintu itu pun langsung dibuka dan dia langsung berlari dengan sangat kencang. Lady berpikir kalau sepertinya dia sudah menahannya terlalu lama. Namun ketika dia akan kembali tidur, Diamond menyadari ada energi roh jahat. Dia langsung keluar dan menuju ke tempat tersebut. Dan di sini terlihat King yang sedang beristirahat.
dia sepertinya berhasil kabur. Tapi di sisi lain dia juga khawatir, jika dia tiba-tiba bertransformasi menjadi manusia lagi, karena dia masih dalam keadaan telanjang. Tapi itu lebih baik daripada mati tanpa tubuh utuh keesokan paginya. Dia berniat pergi ke pasar iblis untuk mencari 3 saudara perempuan iblis rubah, untuk meminta pakaian ganti terlebih dahulu. Dia mendatangi tempat itu, juga sangat yakin kalau disinilah dia masuk hari itu. Tapi kenapa pintunya menghilang? Dia teringat perkataan dari wanita rubah itu. Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu? Kita semua adalah makhluk iblis, secara alami. Bisa merasakan keberadaan pasar iblis. Aneh sekali kamu datang ke sini untuk bermain kali ini. Sepertinya kamu lupa banyak hal. Bahkan lupa bahwa pintu masuk pasar iblis muncul secara acak. Dia teringat perkataan itu. Meskipun klan iblis telah mencapai rekonsiliasi dangkal dengan umat manusia, masih banyak biksu di antara manusia yang membenci klan iblis. Tentu saja, pintu masuk tidak bisa dipasang di suatu tempat. Tetapi tempat di mana pintu masuk dibuka setiap saat tidak berjauhan. Itulah perkataan yang dikatakan oleh wanita itu sebelumnya. King berpikir aku hanya bisa mencarinya di dekat sini. Dia pun mencari di berbagai tempat. Tiba-tiba dia melihat wanita rubah yang sedang melompat di atasnya, dan memasuki sebuah portal. Sepertinya itu adalah pintu masuknya. Namun di belakangnya terdapat Lady Yuan yang sedang mengejar wanita rubah. King menyadari keberadaan senior Ning semakin dekat. Ternyata dia sudah ada di belakangnya. Dia benar-benar terkejut melihatnya. Dia langsung masuk ke tempat itu. Lady pun telah berada di tempat itu, sepertinya dia tidak menyadari keberadaan King. Dia merasa kalau tiba-tiba energinya menghilang. Dia berpikir seharusnya ada pintu masuk di pasar iblis di sekitar sini. Dia benar-benar kesal, karena mereka berhasil lolos. Suharto hari nanti dia akan mencari tahu rahasia pasar iblis. Dan terlihat di pasar iblis tersebut, banyak sekali wanita yang mengenali King. Wanita itu berkata, apa yang kamu mainkan hari ini? Aku tidak menyangka. Tuan muda begitu gagah perkasa. Sepertinya dia berubah ke wujud manusianya. Namun tanpa memakai busana apapun. King pun sangat malu. Dia berkata kalau aku ada urusan. Untungnya aku memasuki wilayah klan iblis sebelum transformasi. Jika tidak aku pasti akan dihabisi oleh Lady Yuan. Dia pun langsung berlari karena malu, dan mencari tempat nona rubah berada. Dia ingin meminta bantuan dan juga pakaian. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys. Biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.